Minasan konnichiwa, ohayo gozaimasu, konbanwa, dimanapun kalian berada. Balik lagi di Sandaichi Channel. Oke, kali ini gue mau ngasih tips atau cara menghemat. A few moments later. Oke, hari ini di hari Senin gue mau sharing tentang keseharian gue di pagi hari ini. Baru jam 11.57 gue baru balik dari belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Di sini buat kalian yang baru-baru datang ke Jepang atau mau datang ke Jepang, gimana sih cara menghemat? Udah, sorry, dingin di sini. Gimana menghemat uang? Gimana cara belanja yang murah? Di mana yang murah? Yang rekomendasi itu di mana? Hari ini, sekarang gue mau kasih tahu. Dan sebelum itu, tau gak sih? Sekarang tuh udah bulan 12 pertengahan akhir lah, udah mau akhir. Di sini di Osaka ini salju turun sih enggak, cuma dingin yang kerasa. Di tempat lain yang biasanya jarang ada salju tuh saljunya lebat, jadinya ya masih pengen juga main salju. Oke, lanjut, kita bahas belanja. Tadi gua belanja di Gyomu ya. Mana tadi? Gua habis hampir 5.000 ya. 5.000 kurang 54 yen. Gua bayar semang. Di sini yang pertama yang harus kalian tahu, di mana di Jepang itu supermarket atau tempat belanja yang paling murah itu Gyomu Super. Pokoknya yang namanya Gyomu, tapi tulisannya kanji sih. Jadi kalau misalnya nanya ke orang lain atau yang orang-orang tinggal di Jepang itu pasti Gyomu di mana? Di sana pasti tahu. Itu ya yang paling rekomendasi ya di Gyomu itu. Untuk yang kedua mungkin yang ya yang kedua itu di Tamade sih, rekomendasi banget. Soalnya yang gak kalah jauh sih dari Gyomu, cuma barang-barangnya tuh kayaknya rada beda itu. Jadi kalau di Gyomu itu sayuran itu nggak ada, buah-buahan segala macam, tapi di Tamade itu ada. Tapi yang paling salut, yang paling rekomendasi ya tetap Gyomu. Kenapa? Entah kenapa, kemarin gue nemu barang spesial di Gyomu. Itu pun dari temen gue yang di Jepang juga. Dia nemuin sesuatu dan gue penasaran, katanya ada barang ini. Tahu nggak apa? Cara ini adalah tempe. Beneran tempe, asli tempe, tapi ukurannya panjang dan lebar. Ini harganya sekitar berapa tadi ya? Mana ya? Aduh, tempe itu 300 doang. Murah. Kalau yang segini tuh termasuk murah banget. Soalnya kalau yang just tip itu harganya tuh sekitar hampir ya 300 lah. Sama 300, cuma size-nya, ukurannya agak kecil segini lah mungkin. Tapi ini buat kalian yang suka tempe, rekomendasi banget. Beli tempenya di Gyomu, pasti ada. Ini udah resmi, barang-barang resmi yang ini juga tulisan halal. Ini juga ya pokoknya langsung dari Indonesia diekspor. Mantap. Jadi nggak susah lagi cari makanan ini tuh di Gyomu ada. Tahu itu gue sering beli di Tamade. Tahunya ada gak ya? Nggak ada.
Oh iya, kalau misalnya tempe doang masih kurang rasa enak tuh pasti butuh sesuatu yang namanya pedas-pedas. Ini sambal terasinya Mbak Ima. Kalau mau kalian mau pesen sambal terasi atau makan makanan Indonesia atau apapun lah, itu bisa beli atau pesen di tempatnya Mbak Ima. Ntar kontaknya bisa gua kasih di bawah. Oke, mantap. Oke, lanjut. Jadi gue kali ini mau sharing yang tadi, bahwasanya gue itu setiap belanja tuh untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pribadi, dan gue belanja beras pasti untuk sebulan itu mana nih? Oke. Tahu gak sih? Gue belanja setiap bulan itu untuk kepribadian sendiri, buat sendiri itu ya kalau hemat-hemat banget nggak nyampe semang sih. Cuma kalau misalnya pengen jajan segala macam itu udah hitungan lain. Tapi kalau misalnya hemat-hemat banget, 5.000 aja cukup buat sebulan. Kalian kalau mau hemat, yang pertama telur beras. Biasanya gue sebulan itu 5 kilo, tapi kali ini gue beli yang 10 kilo. Ini kurang lebih sekitar 2 bulanan habis buat sendiri doang. Itu harganya sekitar 2.400 sama pajak sekalian jadi 2.600. Untuk tempenya 300 tadi ya, gue beli 2. Cukup sih kalau misalnya mau ngirit-ngirit. 5.000 itu masih sisa-sisa buat sebulan. Telur 2 ukuran M itu lebih murah di Gomu, harganya sekitar mana tadi Tamago, 2 set kayak gini itu harganya sekitar 326 yen. Dan terus bukan makanan pop sih, jadi buat cemilan coklat 2 murah banget. Mana tuh itu ya, 350-an lah 2. Coklat KitKat. Entah semenjak di Jepang itu suka makan makanan manis, karena kebanyakan makanan atau minuman di sini tuh kalau beda sama yang di Indonesia. Indonesia kan teh manis, kopi manis, makanan manis, serba manis. Tapi di sini yang teh, kopi itu nggak ada rasanya, rasa natural yang ya rasa-rasa itu doang, nggak ada manis-manisnya itu nggak ada. Terus yang kedua potato chips tadi gue beli 2 itu sekitar satu bungkusnya 60 yen, mungkin 150 lah sama pajak sekalian. Masih coklat lagi, ini Kinoko Yamato Takeno Ono yo, ini harganya 200. Oke. Sama Monaka masih jajan lagi. Ini makanan khas ini mungkin ya, jajanan khas ini yang ya bisa dibilang snack gitu. Rasanya subuan atau kacang merah, namanya Monaka. Ini juga paling enak, jangan lupa beli. Apalagi kalau beliin gue juga gak salah sih. Iya. Oke. Jadi itulah, walaupun keadaan dingin, gue pergi ke Tamade Jomu dalam keadaan dingin, naik sepeda bawa beras 10 kilo kan,
naik sepeda. Untung ada sepeda yang keranjang ya, pakai keranjang, jadi masukin keranjang, minta plastik satu, plastiknya bayar berapa gitu lah, nggak mahal-mahal juga. Terus ya itu masukin keranjang, yang di plastik ini ditenteng, dan telannya juga dimasukin keranjang. Oke, buat kalian yang baru-baru datang jangan sampai boros-boros di Jepang, karena ya harganya dibanding sama Indonesia pasti mahal. Kayak makanan-makanan yang lo murah di Indonesia itu kayak buah-buahan segala macam, itu harganya pasti kerasa beda banget soalnya di Jepang. Oke, jangan lupa menghemat, nabung, karena dalam waktu ke depan ini kan kalian buat belajar, buat kerja, buat kehidupan sehari-hari, pasti nggak mungkin dong minta kirim dari Indonesia, kecuali kalau memang keluarganya mampu atau bisa dibilang kaya. Jadi semangat terus belajar, dan baito jangan sampai malas-malasan, soalnya ya itu penghasilan dari baito itu. Oke, kalian jangan lupa like, share, and subscribe Sandoichi Channel. Dan yang mau pesan makanan Indonesia atau sambal terutamanya, kita bisa pesan di Mbak Ima, tempat Mbak Ima, bukan Mbak Imanya, di tempat Mbak Ima, di tempat Mbak Ima. Bisa di chat. Kalau masih daerah Osaka masih bisa COD-an sih sama Mbak Ima, masih oke lah. Kalau jauh nggak tahu nih bisa dikirim atau enggaknya, cuma pastinya bisa sih kalau Mbak Ima mah. Pokoknya rekomendasi. Oke, untuk selanjutnya apa ya? Oh iya, apa ya? Udah jam segini. Gue mau gawe habis ini jam 1 gawe, berarti setengah jam sebelumnya harus berangkat. Habis ini harus makan segala macam. Di sini untungnya gue di dekat-dekat rumahnya, dekat ya dari Kakucu itu di tengah-tengah sih. Dari sekolah gue sekitar 20 menit, ke McD 30 menit ya, bisa dibilang tengah-tengah. Dan juga mau ke pusat kota itu nggak terlalu jauh, jadi bisa naik sepeda. Ya gue selalu naik sepeda sih. nggak ya itulah pokoknya. Untuk belanja alat transportasi, untuk apa ya, belanja yang mau beli bed atau bantal atau segala macam alat rumah tangga dan lain-lain, atau yang mau beli jaket, penghangat ruangan, selimut yang ada ininya, atau hiasan ruangan atau segala macam yang begitu, bisa beli di Conan. Kalau dari tempat gua, dari Kukucu sini situ dekat, paling cuman 5 menitan jalan kaki mungkin. Banyak, gue kemarin habis beli bantal, beli jaket penghangat itu biar ntar kelihatan ganteng. enggak, jadi kalau misalnya ntar ke jas gitu kan pakai rompi, jaketnya tuh jaket penghangatnya kayak rompi gitu, ada power banknya sih sebelah sini. Terus juga 50 mAh, kecil sih pas ukurannya, ukuran bukan kapasitasnya tapi ukuran power banknya. Kalau di Jepang tuh power bank namanya mobile charge, bukan power bank. Mereka nggak tahu namanya power bank tapi mobile charge. Oke, ingat-ingat itu ya. Oke, ukurannya segini, bisa dimasukin pocket, di situ ada kantongnya, ada terus ini ada tombolnya. Ntar deh kalau pas mau masuk sekolah gue tunjukin. Dan juga gue kemarin nemu bantal yang lucu. Motifnya motif apa ya, ya seni gitulah pokoknya, keren lah, artistik, tapi bentuknya juga nggak normal. Kenapa? Karena bentuknya kaki dan perut bawah gitu, jadi kayak, tapi kayak tahu Winnie the Pooh nggak, bagian kaki ke bawahnya itu kayak Winnie the Pooh gitu, cuma ya beda sih warnanya, tapi keren. Jangan juga, pokoknya rekomendasi deh
untuk belanja yang pertama di yang makanan segala macam paling murah di Jomu. Yang kedua untuk ya kalau misalnya gue mau jauh, biasanya Tamade itu deket. Tamade untuk perabotan, perlengkapan barang-barang yang rumah atau yang penghangat segala macam, pokoknya barang-barang yang ada di rumah itu rekomendasinya di Conan. Sampai sepeda pun ada, helmet segala macam ada, pokoknya jangan lupa. Oke, ya, buat kalian kalau misalnya datang ke Osaka atau mau tinggal di Osaka, jangan lupa cari yang daerahnya yang paling deket. Pokoknya kemanapun tuh rasanya dekat, kayak di Daikoku sini yang dekat. Soalnya ke Eki pun kita misalnya mau pulang ke Indonesia atau mau ke bandara itu tinggal jalan kaki ke Eki, udah nggak usah narik kayak lagi, tinggal plus lurus. Kalau di tempat lain kan biasanya harus ke sini dulu, terus narik kayak ke sini, balik lagi ke sini, habis itu ke sana dan ke sana. Oke. Biasanya agak susah sih, cuma kalau untuk daerah Daikoku rekomendasi banget tinggal di sini. Nggak terlalu banyak orang-orang aneh, kayak misalnya kalau di daerah sana tuh banyak kayak orang-orang tua atau orang-orang yang agak gimana ya, jadi mereka tuh kayak ya begitulah, baca koran lama, koran bekas tuh baca, terus di misi cuma duduk doang, ngobrol, nggak belanja, nggak beli atau apapun, agak rese. Kadang banyak yang kejar-kejar polisi begitu, pokoknya ada tempat yang begitu. Pokoknya jangan lupa rekomendasi tempat yang bagus di Daikokucho kalau mau tinggal di Osaka. Kalau misalnya mau traveling tuh mendingan ya langsung di Namba aja, murah kok. Soalnya di pusat kota juga ya, tempat tinggal tergantung kalian milih yang seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Oke, jangan lupa like and share video channel di jangan lupa like, share, and subscribe Sandoichi channel. Oke, buat kalian yang mau request tentang apapun tentang Jepang bisa komen di bawah. Insya Allah kalau misalnya idenya bagus, gue bakal bikin kontennya. Oke, thank you. Sandoichi channel 最高だよ。レッツほんなまた。じゃあバイバイ。